Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semua. Jumpa lagi di channel kesayangan Anda, GF Channel Tutorial. Lama saya tidak upload video ya, hampir 2 minggu lebih, bahkan hampir 1 bulan ya. Saya tidak upload video karena ada kegiatan di luar ya. Oke, baik teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan partai yang dimainkan oleh Dewa Madeo dengan pembukaan Gambit Raja ya, yang sangat mematikan. Oke, bagi para pecatur pemula, teman-teman semua bisa melihat ini adalah pembukaan Gambit Raja yang sudah dimainkan oleh Dewa Madeo di Chess.com ya, yang mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi. Tapi bagi para pecatur pemula, apabila Anda menguasai ini, maka untuk di pos ronda atau dimanapun berada, teman-teman bisa menggunakan pembukaan ini, dan ini sangat mematikan ya. Oke, sebelum saya ke permainan caturnya, bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, silakan tombol merah ya, tanda tulisan subscribe itu ditekan, lalu nyalakan loncengnya. Oke, baik teman-teman, Gambit Raja ini ada dua jenis ya. Gambit Raja ini atau disebut dengan Opening Kings Gambit ada dua macam. Yang pertama, Gambit Raja ditolak atau Gambit Raja diterima. Oke, saya tidak akan membahas apa itu Gambit Raja, nanti teman-teman sendiri. Dengan partai kali ini saya akan tidak akan mengulas tapi akan menampilkan ya partai Gambit Raja. Ada 7 partai yang sempat saya ambil ya dari Chess.com. Ada 7 partai yang akan saya tampilkan pada video kali ini. 4 partai pertama yaitu Gambit Raja ditolak, dan 2 terakhir nanti ya, 5 partai pertama itu ditolak dan 2 terakhir Gambit Raja diterima. Oke, mari kita langsung. Ini adalah catur yang pertama, Gambit Raja ditolak ya. Oke, langsung. Tidak akan saya ulas Gambit Raja ya, teman-teman tidak asing lagi. Ini adalah pembukaan depan raja, dibalas lalu pengorbanan pion ya di F4. Nah, karena ini ditolak, maka dilanjutkan oleh hitam dengan menjalankan kuda ya di C6. Ini bisa apa saja kalau ditolak ya, bisa pion, bisa gajah petak hitam, atau kuda di F6. Oke, lanjut. Gambit Raja ditolak, lalu saya memilih mengeluarkan gajah putih ya, terus gajah hitam, lalu kemudian kuda untuk persiapan rokade ya, atau mendukung pion yang ada di D, maju ke D4 ya, untuk menutup gajah hitam agar bisa raja saya bisa rokade. Oke, lanjut langkah berikutnya, pion kali pion, lalu pion menutup gajah ya. Oke, di D4. Langkah kemudian gajah cek, lalu menutup pion. Langkah kemudian gajah mundur ke belakang ke A5, dan kemudian gajah hitam kali pion. Langkah kemudian pion, lalu rokade pendek, dan di sini adalah langkah yang blunder dilakukan oleh hitam ya. Hitam mengeluarkan kuda ya ke E7. Oke, apa yang harus dilakukan oleh putih? Putih lalu kemudian cek, mengorbankan gajahnya ya. Ini mungkin agak telat tapi tidak masalah, maka dianggap blunder ya. Memang ini adalah pengorbanan, maka pasti akan dianggap blunder. Oke, pengorbanan ini apakah diterima oleh hitam? Hitam menjawab dengan raja kali gajah, lalu kemudian cek oleh kuda di F5, di G5, lalu kemudian gajah balik lagi ke asalnya, dan kemudian cek oleh menteri di H5. Dan ini adalah kesalahan yang blunder, tapi tidak masalah ya. Walaupun ini blunder, nanti kedepannya akan membuat hitam kelimpungan ya. Oke, ditutup oleh pion, lalu kemudian pindah ke H6 dan gajah terang hitam ke G4. Oke, langkah berikutnya kuda kali pion. Disarankan hitam di sini adalah melarikan raja ya, untuk bersembunyi di balik di sayap menteri. Apakah hitam menjawab itu? Tentu hitam memindahkan kuda, melakukan blunder lagi. Nah, langkah berikutnya dihukum oleh putih dengan menjalankan menteri ya, cek kali pion, dan kemudian di sini setelah cek kali pion tidak ada kesempatan buat hitam karena sudah melakukan blunder ya. Oke, ini adalah partai yang pertama, Gambit Rajanya. Kalaupun diteruskan maka hitam tetap akan mati ya. Misalkan hitam memindahkan raja ya ke sini, maka dicek oleh gajah. Oke. Nah, tetap posisi hitam tidak akan tertolong ya, teman-teman ya. Oke, raja mungkin bergeser ke sini, ini kali ini. Oke. Dan tetap hitam tidak akan bisa tertolong ya. Oke, maka di posisi tadi ketika cek oleh menteri, keputusan yang baik, hitam menyerah. Oke, kita langsung ke partai yang kedua. Oke, baik, partai yang kedua kita simak, tidak akan lama-lama seperti biasa. Lalu dijawab. Nah, ini adalah Gambit Raja. Maksudnya teman-teman tidak perlu dijelaskan lagi. Gambit Raja itu ini adalah pengorbanan pion ya. Pion diberikan begitu saja tanpa dukungan. Ini disebut Gambit Raja karena di depan raja ya, di sayap raja. Oke, karena ini partai yang masih tetap ditolak ya, Gambit Rajanya ditolak, maka hitam menjalankan
menteri. Nah, kalau tadi menjalankan kuda, ini menjalankan menteri. Oke, dibalas oleh putih dengan menggunakan kuda 3, lalu kemudian gajah menutup seperti biasa ya di C5, lalu kemudian pion kali pion sambil mengancam menteri, menteri bergeser. Nah, lalu kemudian pion menutup akses gajah ya, seperti tadi, seperti biasa. Oke, gajah otomatis mundur ke belakang. Nah, di sini baru putih menjalankan gajah ke C4. Nah, ini adalah tujuannya Gambit Raja itu ya, teman-teman, ingin menyerang sayap raja ya di F7 ya. Ya, semuanya di F7 ya. Sasaran utamanya adalah F7. Maka membongkar Gambit Raja ini dengan Gambit Raja ini. Langkah kemudian hitam memindahkan pion ya, mengajak pertukaran diterima, pion kali pion. Langkah berikutnya putih rokade. Nah, sebetulnya putih di sini atau Dewa Madeu agak main-main ya melakukan Gambit Rajanya. Sebetulnya harusnya langsung melakukan pengorbanan ya ketika tadi mundur gajah ke belakang dengan gajah petak terang kali pion di F7. Oke, langkah kemudian di sini hitam ya melakukan serangan ya. Sebetulnya ini adalah langkah yang tidak akurat, memindahkan gajah terangnya untuk mengancam mengepin kuda ya agar tidak bisa bergerak, dan putih di sini melancarkan serangan seperti biasa ya. Ini adalah langkah yang sangat bagus, gajah kali pion di F7 ya. Dengan demikian walaupun ini dikorbankan, nanti ke depan tetap akan mendapatkan kompensasi lagi ya, untung 1 pion ya, karena gajah petak hitamnya pasti akan dapat. Otomatis raja kali gajah dan kemudian kuda cek, lalu kemudian raja balik lagi dan menteri kali gajah. Nah, dimakan ya, gajah kali kuda dan kemudian gajah kali gajah. Nah, di sini hitam sudah tidak punya kesempatan ya. Rajanya tidak bisa lari kemana-mana, sudah dikurung ya. Jadi sudah tidak ada tempat berlari lagi. Mau ke jalur manapun sudah ditutup ya. Untuk pindah ke jalur F ada benteng, ke jalur 7 ada gajah, dan ke jalur ya jalur 7 dan 8 ada gajah, ke geser ke sayap menteri pun ada gajah ya. Udah tinggal cek sekali, cek lagi ya. Oke. Di sini hitam disarankan memindahkan kuda ya untuk menutup akses menteri agar bisa tidak bisa cek ke C8 ya. Itu adalah disarankan oleh komputer. Tapi di sini menteri hitam cek dulu kali pion, lalu raja bergeser ke H1 dan kemudian nah ini adalah langkah yang blunder ya. Dia tidak tahu bahwa ancaman di C8 itu adalah ancaman cekakmat, dan langkah berikutnya dihukum oleh menteri dengan cekmat di sini ya. Mau lari kemana raja? Udah mati ya. Itu adalah partai yang kedua. Oke, mari kita langsung ke partai yang ketiga. Nah, ini adalah partai yang ketiga, teman-teman. Gambit Raja masih tetap ditolak. Oke, langsung saja kita ini adalah Gambit Raja ya. Seperti biasa, pembukaan ini adalah pembukaan legend. Makanya pada dulu Gambit Raja ini disebut dengan pertarungan immortal game ya, game abadi yang sangat keren pokoknya. Langkah berikutnya, karena ini ditolak, hitam menjalankan tidak memakan pion ya, tapi dia menjalankan yang lain, yaitu kuda. Ya, ini adalah kuda seperti yang awal tadi ya. Kuda, langkah berikutnya gajah petak terang mengancam F7, lalu kemudian pion kali pion, lalu kuda maju ke depan ya. Seperti biasa, hitam bisa menjalankan pion ke depan ya untuk mendukung pion yang tadi yang ada di F4 ya dengan menggunakan ke G5, lalu kemudian bisa juga alternatif lain adalah gajah hitam ya untuk menutup akses raja agar tidak bisa rokade seperti biasa. Oke, maka alternatif itu bisa dipilih oleh hitam ya, dan hitam memilih memindahkan pion terlebih dahulu ya, agar pionnya mungkin akan memindahkan ke G5 tadi sudah didukung ya, maka dipindahkan ke H6 dulu. Oke, langkah berikutnya pion D4, lalu kemudian pion di D6, dan langkah berikutnya rokade putih ya. Sebetulnya komputer menyarankan agar gajah hitam kali pion ya, tapi langkah berikutnya dipilih oleh hitam, gajah mengepin kuda seperti biasa dan gajah kali pion. Di sini serangan masih belum terlihat ya, padahal ini sudah berbahaya buat hitam. Oke, langkah berikutnya hitam mengeluarkan gajah hitam ya. Dan kemudian gajah hitam putih mundur dan disambut dengan menteri ya, maju ke depan ke D7. Oke, langkah berikutnya pion kali pion gajah kali pion. Seperti tadi melakukan pengorbanan lagi ya. Apa yang disarankan apabila ini dimakan, maka bisa jadi menteri akan kena ya. Cek dengan mengeluarkan kudanya. Oke. Langkah berikutnya tentu gajah ini tidak dimakan oleh menteri ya. Keputusan yang sangat bagus diambil oleh hitam. Oke, langkah berikutnya pion maju mengancam kuda ya di D5, lalu kemudian kuda bergeser. Ini salah geser ya. Maka di sini menteri putih dapat kabur dari pinan dengan mengancam kuda ya, dan tapi tidak dilakukan oleh putih, tapi lebih mengancam pion, mengancam gajah, dan ini langkah tidak akurat. Hitam bisa saja memukul pion ini karena ada dekengan dari menteri ya. Oke, langkah berikutnya
Di sini hitam melakukan blunder, ya, dia tidak melihat bahwa ada gajah putih di sana. Lalu kemudian gajah kali gajah, dan langkah berikutnya kuda keluar ke F6 dan gajah balik lagi ke tempatnya. Mungkin ke depan dia akan mengisi yang ada di dekat menteri ya, yang ada di E6 untuk menjaga pelarian raja ya ke sayap menteri. Oke, langkah berikutnya hitam kuda kali pion, dan seperti tadi yang sudah dibahas, gajah ke E6 mengancam menteri, menteri otomatis kabur ke belakang, dan di sini raja sudah tidak bisa kabur ya. Mau kemana dia larinya? Oke, langkah berikutnya pion mengancam kuda ya agar tidak berbahaya ke depan, karena kalau misalkan menteri pindah ke D4 maka kuda kali pion menggarpu benteng ya. Oke, langkah berikutnya kuda kali pion mengorbankan ya, karena kalau tidak dimakan otomatis gajah putih di situ adalah posisinya sangat aman dan nyaman ya. Oke, menteri di sini gajah kali kuda, kuda balik mengancam benteng ya. Oke, langkah berikutnya balik mengancam, gajah kali pion ya mengancam benteng. Di sini apa yang dipilih oleh hitam? Hitam memindahkan benteng mengancam gajah, lalu kemudian gajah mundur ke belakang. Tetap di sini ya, benteng dikorbankan ya oleh Dewa Madew ya. Dan langkah berikutnya menteri bergeser untuk memberi dukungan kuda ya. Dan langkah berikutnya dijawab oleh putih dengan memindahkan pion ya. Karena kalau ini tidak segera dipindahkan, maka benteng hitam nanti akan maju ke depan ya untuk memakan pion yang ada di B2 tadi. Oke, langkah berikut. Tapi apakah tidak? Mari kita lihat. Tetap belum dilakukan ya oleh hitam, karena mungkin ke depan akan membuka akses kuda. Ketika memakan dia akan makan lagi ya, double gitu, untungnya banyak. Oke, langkah berikutnya dilakukan oleh Dewa Madew pun main-main di sini dengan gambitnya ya, memindahkan kuda ke D2. Langkah berikutnya benteng mengancam gajah di B5, dan langkah berikutnya pion mengancam balik ya dengan memberikan dukungan kepada gajah putih, dan langkah berikutnya benteng mundur ke belakang. Di sini dihukum oleh Dewa Madew dengan gajah kali benteng. Oke, langkah berikutnya pion kali gajah, dan di sini Dewa Madew memindahkan menteri ya ke jalur A. Untuk ke depan mungkin bisa jadi akan memindahkan gajah terangnya ya di E6 atau di C6. Langkah berikutnya mungkin cek ya, karena raja hitam ini sudah terdesak ya, tidak bisa. Kondisinya di sini seakan-akan tidak diserang, tapi sebetulnya gajah hitam ini sangat berbahaya ya, karena dia sudah tidak bisa kabur. Walaupun di sini gajah putih kelihatannya amat sangar, tapi di sini sebetulnya gajah putih baik-baik saja ya untuk raja putih ya. Walaupun di sini ada kuda, ada menteri segala macam, benteng mengancam ya di jalur F, tapi di sini sebetulnya raja putih aman. Tapi dan raja hitam yang kelihatannya baik-baik saja itu sudah diambang kematian ya, tinggal 2 kali jalan ya, cek mat ya. Oke, langkah berikutnya pada langkah ke-24 24 ini apa yang dipilih oleh hitam? Hitam di langkah 23 ini memindahkan gajah petak terang ya mengancam kuda. Nah, di sini adalah mungkin ke depan raja ingin gajah kali kuda, lalu kuda kali gajah membuka akses benteng ya, dan kemudian kuda kali benteng, bisa jadi begitu. Tapi di sini sebetulnya ini adalah langkah blunder dan dimanfaatkan oleh Dewa Madew dengan melakukan benteng ya terlebih dahulu untuk mengamankan jalur E ya, agar raja tidak bisa lari ya, karena untuk di sayap menteri sudah dikuasai oleh gajah dan menteri. Oke, langkah berikutnya di sini gajah mundur ke belakang melakukan blunder dan cek oleh menteri. Langkah berikutnya raja bergeser dan ditutup oleh gajah di C6, dan ini adalah checkmate ya. Oke, itu saja. Maka tadi kenapa Dewa Madew tidak buru-buru bersekat? Karena Dewa Madew ingin mengunci kemenangan terlebih dahulu ya. Dan ini adalah partai Gambit Raja yang ketiga. Oke, mari kita langsung lagi ke partai Gambit Raja yang keempat. Oke, langsung saja. E4 dibalas E5 langsung dengan F4 ya. Ini adalah Gambit Raja. Gambit Raja masih ditolak. Jadi partai 5 partai ini Gambit Raja ditolak. Hitam lebih memindahkan kuda ya ke C6, lalu langkah berikutnya kuda di F3 dan dibalas oleh pion memberikan dukungan. Nah, di sini disarankan oleh komputer memindahkan D4. Tapi apa yang dipilih oleh putih? Putih lebih memindahkan gajah ya, karena seperti tadi sasarannya adalah F7. Oke. Gajah di C4, langkah berikutnya dipilih oleh hitam dengan gajah di E7, langkah berikutnya rokade, dan hitam menjawab dengan gajah ya, mendukung pion ya di F6. Ini adalah langkah yang tidak bagus atau tidak akurat. Langkah berikutnya pion di A3. Ini pun langkah yang tidak bagus, mungkin mengulur waktu ya. Tapi yang jelas sebetulnya disarankan oleh komputer hitam sebaiknya tadi itu menjalankan yang lain ya. Oke, langkah berikutnya jawab oleh hitam dengan memindahkan kuda untuk persiapan rokade di E7.
Langkah berikutnya pion maju ke depan, dia tidak memakan ya, atau tidak memindahkan pion ke depan seperti tadi yang ada di D4 ya, ke D4 jalur D yang pionnya, tapi lebih menutup akses gajah terang. Oke, langkah berikutnya kuda mundur ke belakang balik, ini adalah mengulur waktu, maka di sini posisi putih lebih unggul ya. Langkah berikutnya baru pion mengajak pertukaran untuk membongkar pertahanan lawan, tapi apa yang dipilih oleh hitam? Hitam lebih memindahkan kuda. Oke, dia menutup akses ya, atau mungkin apabila pion kali pion maka kuda yang akan menjawab di situ ya. Tapi apa yang dipilih oleh hitam, oleh putih melanjutkan niatnya dengan pion kali pion. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa kuda kali pion, dan langkah berikutnya kuda kali kuda, mau tidak mau gajah kali kuda. Nah, di sini hitam menjawab dengan gajah hitam mengepin kuda ya, agar kudanya tidak bergerak karena ada menteri di sana. Oke, langkah berikutnya hitam rokade dan dibalas oleh putih menggunakan kuda di D2. Langkah berikutnya menteri bergeser untuk melepaskan pinan ya ke E8 dan dibalas oleh putih dengan kuda di F6. Langkah berikutnya kuda ke C6 dan kuda kali gajah, kuda kali kuda. Langkah berikutnya di sini menteri melakukan blunder ya di H5. Ini kelihatannya blunder karena mengorbankan ya. Blunder mengorbankan gajah, otomatis gajah putih yang tidak ada dukungan apapun disantap langsung ya oleh kuda. Kuda makan gajah, wah kenyang banget dia. Tapi di sini putih belum melihat ya ancamannya. Mari kita lihat di sini ancaman yang dilakukan oleh putih. Kenapa gajah tadi dikorbankan? Maka langkah berikutnya pion maju ke depan ya. Langkah berikutnya apabila ini diabaikan, maka dalam beberapa langkah akan mati ya. Nah, obatnya cuma satu di sini. Menteri bergeser ya, menteri bergeser. Oke, langkah berikutnya walaupun menteri bergeser ini akan sia-sia ya sebetulnya teman-teman ya. Misalkan menteri bergeser ke situ. Oke, kita langsung ke langkah aslinya. Langkah aslinya dipilih oleh hitam, hitam memindahkan kuda. Nah, ini adalah langkah yang blunder ya. Hitam harusnya menteri yang bergeser ke situ ya, tapi hitam lebih memindahkan kuda ya, mengisi posisi yang seharusnya diisi oleh menteri. Maka langkah berikutnya pion kali pion, mau tidak mau di sini karena benteng diancam, maka menteri raja kali pion ya. Setelah itu cek, dan langkah berikutnya raja kembali mundur ke belakang. Nah, di sini Dewa Madeu tidak mencek lagi dengan menteri ya, tapi lebih bersabar dengan memindahkan menteri ya di H6. Nah, pada posisi ini tidak ada jalan lain dari hitam, maka hitam menyerah. Mari kita langsung ke partai berikutnya. Oke. Ini apabila gambit raja diterima ya. Tadi kalau gambit raja ditolak, langkahnya hampir 23, 24 ya. Agak lama ditolak, tapi ini tetap mematikan ya. Tidak sampai habis untuk para pecatur pemula. Oke, baik. Ini yang diterima gambit raja ini saya cuma ambil 2 karena videonya akan kepanjangan. Kalau misalkan saya ambil 5 lagi, maka cukup 7 partai gambit raja ya. Dan 5 ditolak dan 2 diterima. Oke, langsung saja. Seperti biasa, pion depan raja, pion depan raja. Nah, ini adalah gambit raja dengan pion di F4 ya. Karena ini diterima, maka pion kali pion. Langkah berikutnya ada 2 alternatif di sini, bisa gajah ya ke C4 atau kuda ke F3. Putih lebih memindahkan kuda F3, dibalas oleh hitam dengan memindahkan pion di D6. Langkah berikutnya gajah petak terang di C4. Oke, langkah berikutnya kuda C6 lalu F6 lalu kemudian pion ya, menutup akses gajah. Sebetulnya ini tidak perlu dilakukan ya. Lebih baik memindahkan kuda menurut komputer karena gajah petak terangnya sudah terhalang oleh pion ya di D6 ya. Jadi D4 ini tidak perlu dulu menurut komputer. Tapi lebih baik mendekeng kuda ya, mendekeng memberi sokongan buat pion ya dengan memindahkan kuda agar tidak dimakan oleh kuda hitam. Tapi di sini Dewa Madeu lebih memilih mengorbankan pion lagi ya, 2 pion ini yang di depan raja ini tetap untuk membuka jalur ke depan nanti. Karena otomatis hitam tidak akan berani memakan itu ya. Kalaupun berani nanti akan dipin oleh benteng ataupun dipin oleh menteri ya ke depannya. Oke, langkah berikutnya apa yang dipilih oleh hitam dengan posisi ini? Komputer menyarankan tidak apa-apa, baik-baik saja apabila kuda kali pion ya. Oke, di sini kuda kali pion. Langkah berikutnya putih rokade pendek dan kuda balik lagi. Nah, langkah berikutnya gajah kali pion. Nah, di sini kelihatan serangan putih belum berbahaya, tapi ini adalah serangan senyap ya. Itulah gambit raja karena sudah terbuka semua jalurnya, baik jalur E ataupun jalur F ya. Udah terbuka semua ya. Jalur E sudah terbuka dan jalur F semi terbuka, tapi ini sudah terbuka semua lah karena F7-nya sudah dipantau oleh gajah putih ya. Oke, pada langkah berikutnya di sini apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam disarankan menjalankan gajah terang ya untuk membuka akses raja agar bisa rokade.
Langkah berikutnya ya, hitam melakukan itu, dan langkah berikutnya dipilih oleh putih dengan memindahkan kuda, mengancam 2 kali ya di sini ya. Mengancam 2 kali pion di F7 dan hitam otomatis rokade. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh putih? Putih disarankan memindahkan gajah, pindah untuk mengancam yang H7, tapi putih lebih memindahkan gajah terlebih dahulu mundur ke belakang ya, gajah hitam ya ke D2. Langkah berikutnya kuda diancam oleh pion di H6, dan di sini kuda melakukan pengorbanan ya. Kuda kali pion. Dan langkah berikutnya otomatis kalau ini tidak dimakan oleh benteng maka akan berbahaya putih ya. Hitam akan berbahaya, maka mau tidak mau benteng kali kuda. Dan langkah berikutnya benteng tetap diabaikan, tidak dimakan, hanya melakukan pengorbanan. Apakah ini sia-sia? Oke, mari kita lihat ke depan ya, sia-sia atau tidak. Di sini putih memindahkan kuda tadi ya, dan diancam. Gajahnya ditutup oleh pion, dan langkah berikutnya gajah mundur ke belakang dan pion C6 memberikan dukungan. Nah, akses benteng hitam sudah aman sekarang ya, sudah tidak ada pinan lagi karena sudah ditutup oleh pion di D5. Oke, langkah berikutnya benteng maju ke depan ke F6, F3. Langkah berikutnya di sini raja bergeser ke H8 dan benteng bergeser ke G3. Oke, dijawab oleh hitam dengan memindahkan raja lagi. Ini buang-buang waktu hitam ini ya, memindahkan raja ke H7. Langkah berikutnya menteri bergeser ke E2. Langkah dijawab oleh hitam, benteng mundur ke belakang ke jalur 8 dan benteng memberikan dukungan ya untuk menyerang gajah hitam 2 kali di belakang menteri. Oke, otomatis jalur E ini dikuasai penuh ya oleh putih. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh hitam? Hitam bisa saja menggeserkan gajahnya, mengancam benteng, karena itu sudah baik-baik saja. Menteri putih ini tidak bisa kemana-mana ya. Oke, langkah berikutnya kuda menutup. Nah, ini adalah langkah yang blunder, mengancam benteng dan menawarkan pertukaran dengan kuda. Ini adalah langkah yang blunder ya, dilakukan oleh hitam ya. Mau tidak mau di sini dihukum langsung oleh putih. Putih kuda kali kuda. Dimakan si malakama, nggak dimakan juga si malakama. Apa yang dilakukan oleh hitam? Maka hitam kuda pion kali kuda. Nah, di sini yang asik nih. Pion kali kuda, maka jalur gajah terbuka. Nah, pelarian raja sudah makin sempit ya. Di sini mau lari kemana? Maka cek oleh menteri. Nah, raja satu-satunya jalan adalah ke H8. Maka bergeser ke H8. Sebetulnya bisa ditutup oleh gajah ya. Ditutup oleh gajah, tapi tetap akan banyak rugi hitam di sini ya. Langkah berikutnya, komputer menyalahkan menteri kali gajah, tapi apakah dipilih oleh putih atau tidak? Dewa Madeo melihat itu atau tidak? Apakah Dewa Madeo rakus terhadap gajah atau tidak? Maka langkah yang dilakukan oleh Dewa Madeo adalah melakukan pengorbanan dengan pion kali gajah kali pion ya di jalur H ya. Oke, gajah kali pion di H6. Langkah berikutnya gajah memberikan dukungan pion yang di G7. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh Dewa Madeo? Dewa Madeo lebih memakan gajah lagi, melakukan pengorbanan. Cek ya, gajah kali pion di G7, gajah kali gajah. Nah, di sini raja hitam sudah tidak bisa lari ya. Mau lari kemana dia? Nah, sudah tidak bisa lari, hanya butuh 1 perwira untuk cek ya. Tapi tidak mudah untuk melakukan itu. Oke, silakan pause videonya teman-teman. Langkah berikutnya apa yang dilakukan oleh putih? Maka putih memindahkan menteri ya. Ini kelihatannya blunder ya, tapi ini sangat powerful. Oke, teman-teman, ini sangat powerful walaupun ini kelihatannya blunder, memberikan pion ya dimakan oleh menteri. Otomatis menteri di sini tidak akan mau ya, tidak mau sia-sia ya dengan memindahkan itu. Karena ke depan tidak punya pelarian lagi putih ini. Hitam ini tidak punya pelarian lagi kalau dia menteri. Misalkan nih, menteri kali pion, dan otomatis ya langkah berikutnya raja bergeser, dan langkah berikutnya hitam memindahkan gajah mengancam menteri ya. Ini adalah langkah yang blunder. Apa saran yang dilakukan oleh putih pada saat ini ya? Apa yang dilakukan oleh putih setelah rajanya diancam? Tentu gajah dimakan pun tidak masalah ya. Gajah dimakan tidak masalah karena langkah berikutnya akan mati ya. Oke. Di sini putih lebih memilih memindahkan menteri ya, memindahkan benteng. Cek. Nah, cek mau tidak mau gajah kali benteng, dan langkah berikutnya menteri cek, dan pada langkah ini tidak ada jalan lain buat hitam menutup, tetap dimakan dan checkmate. Yang terakhir raja diterima ya. Oke, kita langsung ke permainannya. Oke, pion E4, E5, F4. Nah, pion kali pion, lalu kemudian
kuda. Nah, seperti biasa ya, kuda. Langkah berikutnya kuda lagi di F6, dan langkah berikutnya gajah di F3. Di F4. Oke. Tetap mengancam jalur F7 ya. Gajah di C4 ini mengancam F7. Langkah berikutnya gajah mengikuti. Nah, ini adalah sebetulnya langkah yang kurang bagus dilakukan oleh hitam ya. Dan langkah berikutnya pion menutup di D4, gajah cek, ditutup oleh pion. Nah, posisi putih di sini sudah baik dan aman ya. Langkah berikutnya gajah mundur ke A5 dan gajah kali pion. Langkah berikutnya hitam rokade. Keduluan rokade ya, gambit raja, tapi hitam bisa rokade. Oke, langkah berikutnya dibalas oleh putih rokade dan pion di C6. Langkah berikutnya kuda D2 dan pion D5 mengajak pertukaran sambil mengancam gajah. Otomatis di sini dibalas oleh oleh putih dengan pion kali pion, pion kali pion. Gajah pindah ke D3 mengancam H7, lalu kemudian kuda ya keluar ya untuk mengembangkan perwiranya. Oke, kuda hitam udah keluar, kudanya udah keluar semua, termasuk perwira putih pun udah keluar, tapi di sini posisi masih seimbang ya. Oke. Apakah gambit raja diterima ini masih gagal? Ya, sebetulnya ini masih gagal ya, tapi walaupun gagal karena posisi hitam putih ini sudah baik ya. Kita lihat langkah-langkah berikutnya. Oke, putih menjawab dengan kuda mengancam pion ya. Tuh. Oke, langkah berikutnya pion maju ke depan ke H6 mengancam kuda. Langkah berikutnya kuda dibiarkan, lebih memilih gajah ya untuk mengancam balik kuda ya. Apakah hitam berani memakan pion itu? Memakan kudanya dengan pion atau tidak? Nah, ini adalah langkah yang dirancang oleh Dewa Madew. Otomatis di sini ada dua option bagi hitam. Hitam bisa memakan gajah dengan kuda atau kuda kali pion, tapi dua-duanya langkahnya tidak bagus ya. Baik gajah kali pion atau kuda gajah kali kuda kali gajah atau pion kali kuda ya. Oke. Di sini hitam lebih memilih dengan pion kali kuda. Nah, mungkin hitam lebih berpikir bahwa kalau pion kali kuda ini gratis ya. Siapa yang tidak mau makanan empuk kan gratis gitu. Nah, di sini dihukum oleh hitam karena dia lebih memilih kuda, memakan kuda dengan pion, bukan memilih gajah dengan kuda, maka kuda kali gajah kali kuda. Nah, ini adalah hukumannya. I was not ready to falling like I'm wasted. My heart grows heavy. Don't taste me rushing and keep your words naked. You got me blushing. And you forever I'll follow. You'll be my holy ground. You forever I'll follow. What we create